Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye sedikit berikan kesimpulan singkat atas adanya putusan bebas demi hukum, dan itu dalam pertimbangan majelis hakim sangat tepat dan memang benar. Sebagaimana pernah Yaya sampaikan, bagaimana mungkin terdakwa bisa disentuh kalau PT KAM Nkam-nya tidak dipersoalkan oleh lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang adalah lembaga Departemen Perdagangan, di mana Departemen Perdagangan juga mempunyai mekanisme bagaimana melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha. Disinilah maka di dalam pertimbangan majelis hakim ada satu statement dalam pertimbangannya bahwa dalam posisi dakwaan yang didakwa adalah saudara Sanjay, di mana Sanjay ini dalam kapasitas sebagai pribadi atau sebagai direktur utama, dan itu tidak jelas dan tidak cermat dalam dakwaan maupun tuntutan, sehingga bisa dikatakan bahwa kalau memang Pak Sanjay yang dinyatakan sebagai orang yang didakwa atau dituntut, perbuatan mana, sementara perbuatan yang dilakukan dalam kapasitas sebagai direktur utama, sehingga tidak jelas dan tidak cermat, dan inilah yang mengakibatkan bebas demi hukum. Nah kemudian, kalaupun ia cermat, jaksanya mengatakan perbuatan ini dilakukan oleh Sanjay secara pribadi, nah itu pun akan berdampak bebas demi hukum, karena Pak Sanjay tidak bertindak selaku pribadi tetapi selaku direktur utama. Tapi kalaupun jaksa menyatakan bahwa perbuatannya itu dalam kapasitas sebagai direktur utama, itu pun juga pasti bebas demi hukum. Kenapa? Kalau perbuatannya sebagai direktur utama, maka PT KAM Nkam-nya harus dinyatakan bersalah dulu. Selama PT KAM Nkam dinyatakan atau tidak ada statement atau tidak ada legalitas dinyatakan sebagai PT pelaku usaha yang melakukan penyimpangan, maka dengan demikian tidak bisa dikenakan kepada Pak Sanjay penahanan ini kepada direktur. Harus ada mekanisme yang dilalui dulu. Itulah yang membuat bebas demi hukum. Jadi jangan khawatir, apapun yang dilakukan oleh jaksa, ia punya keyakinan itu akan ditolak oleh Mahkamah Agung kalaupun mengajukan kasasi. Jadi bebas demi hukum ini betul-betul bebas, dan Pak Sanjay bisa beraktivitas kembali. Dan kami mohon kepada semua member MIMES agar supaya bersabar, karena bagaimanapun juga kita sudah disandra dalam 1 tahun ini, dan mudah-mudahan tahun 2021 atau menjelang tahun 2021 Pak Sanjay dengan timnya melakukan perubahan-perubahan sistem, perbaikan sistem segala macam. Yang jelas kami harapkan semua tidak berubah. Kalau ada kalimat bahwa pembelian atau top up ini adalah pembelian slot iklan, sehingga uang yang diperoleh oleh KAM Nkam adalah hak KAM Nkam, dan member tidak berhak mempersoalkan dan tidak ada pihak yang mempersoalkan. Itu betul dan benar. Karena apa? Bagaimanapun juga itu adalah konsumsi publik, itu adalah konsumsi umum, bukan atau konsumsi hukum, bukan konsumsi untuk member. Karena member ada di dalam, karena member adalah mitra kerja daripada MIMES. Tidak ada member, tidak ada MIMES, tidak ada MIMES, tidak ada member. Maka ini satu kesatuan. Jadi bahwa reward ini bukan dengan cara mendapatkannya hanya sekedar top up. Tidak, karena reward itu adalah hadiah, dan hadiah hanya diperoleh dengan prestasi. Apa prestasinya? Yaitu tahapan-tahapan yang dilalui. Top up pertama, yang kedua menunggu omset nasional, yang ketiga hari kerja. Dari tahapan-tahapan ini, dari prestasi-prestasi ini, maka Anda berhak mendapatkan reward. Itulah proses yang terjadi. Sehingga kalau reward itu dibeli, tidak mungkin. Kalau reward itu adalah harus diserahkan kepada member karena dia sudah top up, itu pun salah. Karena reward bukan semata-mata karena top up, tapi reward diperoleh karena prestasi. Jika Anda sudah berprestasi, maka ada hak Anda untuk mendapatkan reward. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi semua jangan sampai mudah terprovokasi, karena bagaimanapun juga beri kesempatan kepada Pak Sanjay dengan timnya untuk memperbaiki sistem. Dan kami harapkan sistem ini akan lebih hebat dan lebih heboh dan lebih dahsyat, karena niat Pak Sanjay itu bagaimanapun juga mensejahterakan member, mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dan saya yakin dengan kemampuan Pak Sanjay, dengan intelijensinya di atas rata-rata, kita tidak mampu membahas tentang itu. Kita percayakan, kalaupun kita membahas, otak kita tidak sampai ke sana.
biarkanlah mereka-mereka yang jenius-jenius yang memikirkan member. Ya, terima kasih. Jangan mudah terprovokasi. Tunggu saja apa keputusan MIMES, apa keputusan manajemen, karena ini masih proses. Kita harapkan semua berjalan dengan lancar, normal, dan memberikan manfaat kepada member semuanya. Kepada member-member yang salah jalan, kembali kepada jalurnya. Saya minta semuanya, kalau misalnya pada satu titik tertentu mereka belum kembali, maka jangan salahkan manajemen, karena bagaimanapun juga manajemen punya aturan, ada FAQ-nya dan ada kewenangannya. Bila mana member sudah tidak mengharapkan, tidak menginginkan, apalagi menghujat, itu jelas bahwa member-member seperti ini berarti member itu secara tidak langsung melepaskan diri dari ikatan hubungan hukum dengan MIMES. Jadi ada konsekuensi, hati-hati. Ayolah semuanya bersatu padu. Dan mereka-mereka yang menjadi provokator, mereka juga akan mendapatkan konsekuensi. Saya harapkan semuanya tidak lagi berbuat hal-hal yang merugikan diri Anda sendiri dan merugikan pihak lain, apalagi manajemen. Beri kesempatan manajemen untuk memikirkan kelanjutan daripada program aplikasi MIMES ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.